memuliakan Engkau Tuhan yang salehkan.
kami ya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami boleh diberi umur panjang lagi ya Tuhan. Di mana kami boleh datang kembali di dalam bait-Mu ya Tuhan. Di mana kami rindu ya Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Di mana pada pagi hari ini kami boleh datang menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Terlebih sebentar kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Engkau mensucikan hati pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang diterbitkan boleh tertanam dalam hati kehidupan kami, boleh menjadi teladan bagi kehidupan kami ya Tuhan, boleh menjadi tuntunan berkata pagi hari ini, supaya kami tidak melangkah ya Tuhan, supaya kami boleh melangkahkan jalan yang benar menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar firman akan ditaburkan, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau pakai dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu boleh menyingkapkan isi-isi Alkitab ini, supaya ya Tuhan membimbing domba-domba-Mu ya Tuhan, supaya boleh berjalan pada jalan kebenaran ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih hari ya Tuhan, supaya banyak domba-domba-Mu ya Tuhan boleh kembali ya Tuhan untuk berjalan pada jalan kebenaran ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ya Tuhan, hanya di dalam nama yaitu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Dibutuhkan dan sangat penting sekali ya, karena firman Tuhan mengatakan dengan doa orang benar besar kuasanya ya, karena memang itu janji firman Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu, berbicara doa mungkin banyak orang harus kita benahi ya, karena memang untuk melihat kuasa Tuhan terjadi tidak mudah ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jadi seperti tadi saya sudah katakan bahwa memang ada yang perlu kita benahi tentang doa. Karena untuk melihat hasil dari sebuah doa itu tidak mudah ya. Jadi jangan dikira doa itu hal yang mudah, dan jangan sekali-kali kita berpikir begini Bapak Ibu, keberadaan kita saat ini hasil dari doa kita, belum tentu ya. Sekali lagi saya katakan, karena memang Tuhan itu tidak mau diatur. Dia punya hak bebas sendiri. Dia mau apa yang dia mau, dia lakukan. Tapi endingnya merujuk kepada kebaikan buat kita. Maka dari itu pagi hari ini sekali lagi saya katakan, jangan dikira keberadaan kita saat ini hasil doa kita, belum tentu. Tapi tetap saya katakan karena dialah yang punya mau untuk melakukan semua ini. Dan untuk kita, makanya Bapak Ibu, sampai kepada keberadaan kita pun dia yang memberikannya ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Makanya begini Bapak Ibu, izinkan saya memberi nasihat sedikit, tapi saya mohon maaf terlebih dahulu, jangan tersinggung, karena memang nasihat ini bukan hanya untuk Bapak Ibu saja, tapi juga buat saya ya, buat bahan koreksi yang buat kita. Perhatikan begini Bapak Ibu ya, jangan sampai kita datang di dalam hadirat Tuhan dan membawa sukacita karena kita sedang diberkati. Ngerti ya Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Ya, perhatikan ini baik-baik supaya kita jangan sampai salah konsep. Jangan sampai kita datang di hadirat Tuhan membawa sukacita karena kita sedang diberkati. Tapi pastikan sukacita kita di hadapan Tuhan karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Ini penting. Bukan karena materi yang kita bawa akhirnya kita mendapatkan sukacita, bukan. Coba Bapak Ibu perhatikan Ayub. Ayub banyak kehilangan. Bahkan saya katakan Ayub kehilangan banyak hal. Tapi sekalipun semua diambil, tetap Ayub berpijak kepada kebenaran Allah. Karena apa Bapak Ibu? Karena kesalehan Ayub tidak dibangun di atas dasar berkat. Ya. Sekali lagi, kesalehan Ayub, kejujuran Ayub tidak dibangun di atas dasar berkat. Dia jadi orang baik bukan karena diberkati. Ayub jadi orang suci bukan karena dia ditolong oleh Tuhan. Begitu juga kepada kita, waktu kita beribadah kepada Tuhan, bukan karena doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, bukan. Kita bisa beribadah kepada Allah karena kita takut dan cinta kepada Tuhan. Jangan ada motivasi-motivasi yang lain Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati. Kalau kita membangun kebaikan dan kesalehan di atas berkat, berbahaya. Karena suatu ketika berkat itu akan diuji. Pasti. Dan berkat itu akan berhenti. Makanya ini berbahaya. Berkali-kali saya katakan, hati-hati kekristenan, jangan berangkat dari berkat.
Ya, suatu saat berkat ini akan diuji. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita selama ini menganggap ujian yang bahaya itu yang susah-susah. Ya. Seringkali kita menganggap, aduh, ujian itu seperti ditipu orang, ya, disakiti orang, atau mungkin diri kita sendiri sakit. Kita menganggapnya ujian itu seolah-olah yang tidak enak, atau ujian yang bahaya itu yang tidak enak. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Ujian yang tidak enak seperti banyak orang kita lihat, ya, justru ujian seperti itu banyak yang berhasil membawa dia lebih dekat dengan Tuhan. Ingat ini baik-baik. Dibanding dengan ujian kelimpahan, hati-hati. Kita seringkali menganggap ekonomi kita naik itu bukan ujian. Justru saya mau katakan pagi hari ini, hati-hati. Kalau ekonomi kita naik itu ujian, Bapak. Kita jarang menganggap bisa beli mobil itu ujian. Kita jarang menganggap anak lulus jadi sarjana itu ujian. Justru kita seringkali menganggap ujian itu waktu kita dihina. Padahal Bapak Ibu dikasih Tuhan, jauh lebih berat dipuji itu ujian. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi kali ini coba kita tidak membahas yang susah-susah, ya. Karena saya lihat wajah kita wajah susah sempat. Termasuk saya juga wajah susah. Ya, Bapak Ibu, baik, kita akan bahas tentang doa saja. Ya, supaya kita mengerti konsep doa yang benar, konsep doa yang Tuhan mau. Ingat baik-baik, sekali lagi saya katakan, semua itu ada di dalam kebenaran firman Allah. Doa pun, ingat ini baik-baik, Bapak Ibu. Doa pun itu bukan doa sesuai dengan keinginan kita. Kita belajar untuk berdoa yang sesuai dengan Tuhan mau. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu, supaya kita belajar mengoreksi bagian dalam kita. Ya, hati-hati, Bapak Ibu. Tuhan selalu melihat bagian dalam. Ya, jangan sampai Tuhan dapatkan posisi kita sebenarnya sudah mulai berkurang karena spirit. Mungkin roh kita ada di materi. Hati-hati, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Jadi sekali lagi, kebenaran firman Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan materi. Doa tidak ada hubungannya dengan materi. Coba kita belajar sesuatu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tapi pastikan bahwa pagi hari ini berusaha roh yang ada pada kita ini karena rasa cinta dan kasih dan takut akan Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan segala kebaikan Tuhan. Tidak harus dibungkus dengan berkat. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya. Kalau kita punya hati, roh kita yang paling dalam ini didukung oleh rasa cinta kasih kita kepada Tuhan, rasa takut akan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, apapun yang Tuhan berikan, itu yang terbaik kita bisa menikmati. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sudah umum saja. Maka dari itu pagi hari ini khotbah saya sifatnya lebih dekat kepada mengingat kembali, ya, daripada sebuah pembelajaran yang baru. Penekanannya adalah lebih kepada mengingatkan kembali, Bapak Ibu, ya, supaya kita jangan sampai lalai semua kebenaran firman Tuhan yang pernah saya sampaikan dan hanya dibuat suatu keindahan saja tanpa melakukan. Ingat, firman Tuhan memerintahkan bukan cuma untuk mendengar, bukan cuma untuk merenung, tapi melakukan. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi coba kita akan belajar pokok pikiran kita dari kebenaran firman Tuhan berbicara tentang doa. Karena sekali lagi saya katakan Bapak Ibu, kuasa yang besar, kuasa yang diberikan oleh Yesus adalah melalui doa. Jadi doa itu sebenarnya Bapak Ibu tidak bisa tidak. Selalu apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita, kebutuhan kita harus kita lalui dengan doa. Sekali lagi, kuasa yang diberikan kepada Tuhan hanya melalui doa. Dan firman Tuhan berkata begini, besarnya kuasa Tuhan itu sangat ditentukan oleh doa. Sehingga ada firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasa. Jadi kembali lagi, doa ditentukan oleh benar atau tidaknya kita. Makanya kita perlu koreksi dulu dari doa-doa kita, ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mungkin saya mengatakan sekali lagi, jadwal doa kita tidak berkurang. Tentunya saya percaya anak-anak Tuhan pasti punya jadwal doa. Saya percaya pasti kita punya jam-jam doa. Mungkin jam-jam doa, jadwal doa kita selalu tepat, presisi. Tapi perhatikan baik-baik, yang jadi masalah bukan jam-jam doa kita, tapi dari doa itu yang penting. Karena firman Tuhan tadi saya sudah katakan, doa orang benar menghasilkan kuasa Tuhan besar terjadi. Saya percaya semua kita akan rindu melihat kuasa Tuhan terjadi.
dalam diri kita ya. Nah, berbicara doa orang benar itu Bapak Ibu bukan berbicara tentang jadwal doa. Doa orang benar itu bukan berbicara jam-jam doa kita yang selalu kita tepati, tapi bagaimana keadaan kebenaran kita dengan Tuhan. Makanya tadi pagi saya sudah katakan dari awal, jangan sampai rasa sukacita kita datang di hadapan Tuhan karena berkat, tapi pastikan sukacita kita karena kita haus dan lapar akan Tuhan. Jadi ada apa? Ada kekuatan rasa kasih cinta kita kepada Tuhan. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena sekali lagi saya katakan, berbicara kebenaran itu selalu merujuk kepada hati. Bukan dilihat dari jam-jam doa kita, bukan. Tapi hati seberapa besar, seberapa dalam cinta kita kepada Tuhan. Itu dimulai dari sebuah hati yang paling dalam dengan Tuhan. Makanya saya ajak Bapak Ibu selalu intim dengan Tuhan. Ya, pagi hari ini setiap doa pagi selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Ya, nah pagi hari ini Bapak Ibu yang menjadi pertanyaan, apakah yang terpenting dalam hidup kita? Ini penting Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan Yesus tidak terlalu puas waktu kita diberkati. Jujur saya katakan, tidak terlalu puas. Yesus juga tidak terlalu puas waktu kita sakit disembuhkan Tuhan. Tidak juga Bapak Ibu. Bahkan Yesus itu tidak terlalu puas waktu kita mengagumi pengajarannya, mengagumi mujizatnya. Tidak terlalu puas. Tapi sekali lagi saya katakan, Yesus puas kalau melihat hati kita mengasihi dari hati yang paling dalam untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia paling puas. Maka dari itu, ayo sebelum saya lanjutkan buka Alkitab kita, ya, dari Injil Matius pasal yang ke-6, ya, buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat 5 sampai ayat 13. Saya akan bacakan firman Tuhan. Apa judul berikutnya di sana Bapak Ibu? Hal berdoa. Nah, jelas sekali ya. Hal berdoa. Saya bacakan dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat yang ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar pagi hari ini tentang doa. Kita merenungkan bagian ini bersama-sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan bukan karena doa yang kita lakukan dengan rutin kemudian itu menjadi sesuatu yang benar. Ingat ini baik-baik. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, tapi sebenarnya itu kurang tepat. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-9. Coba perhatikan ayat 9 ya, secara khusus ayat yang ke-9. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, ini pengajaran anak Tuhan bukan hanya harus dihafal, tapi harus mengerti makna dari doa Bapa kami. Bapak Ibu, sebelum kita bahas isi dari doa Bapa kami, perhatikan terlebih dahulu ayat yang ke-5. Ya, perhatikan Bapak Ibu. Firman Allah berkata begini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti apa? Orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah apa Bapak Ibu? Mendapat upahnya. Ingat, kemarin di doa pagi saya sudah pernah singgung hal ini. Sebuah pujian yang sudah kita terima dari seseorang,
lantas kita telan pujian tersebut, ingat, kita sudah menerima upahnya dari mereka. Ya, ini ingat baik-baik. Bukan lagi upah dari Tuhan, tapi dari mereka yang sudah memberi pujian kepada kita. Kita telan pujian ini baik-baik. Ingat ini baik-baik, Bapak. Begitu juga dari ayat ini. Tuhan Yesus mengatakan jangan berdoa seperti orang munafik. Apa munafik itu, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, munafik itu bahasa sederhananya begini, mengada-ngada yang tidak ada. Itu munafik. Artinya begini, Bapak Ibu, mengadakan yang dia tidak pernah lakukan. Itu munafik. Contoh, pura-pura suci. Gampangannya begitu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Lantas pura-pura suci lalu dipamer-pamerkan. Nah, ini ciri-cirinya orang munafik, Bapak Ibu. Lalu singkat cerita perhatikan, doanya tidak salah. Ingat, ini sekali lagi saya katakan, doanya tidak salah, tapi motivasi doa supaya kita dilihat orang itu bahwa kita suci. Akhirnya jam-jam doa kita itu dipamerkan, jam-jam doa kita itu disaksikan. Padahal itu semua bohong. Nah, itulah yang dikritisi Kristus sebagai sebuah kemunafikan. Perhatikan ini baik-baik, Bapak. Kalau berdoa hanya untuk dilihat orang, percayalah, Bapak, mungkin saat itu orang akan memuji kita. Tapi perhatikan baik-baik, kita sudah mendapatkan upahnya dari pujian orang. Saya mau tanya, kita rindu upah dari pujian orang, apa kita rindu upah dari Tuhan? Pasti rindu kita upah dari Tuhan. Nah, ini yang Yesus mengkritisi mereka. Jadi pengantar sebelum masuk sampai ke doa Bapa kami, Yesus itu selalu dalam sebuah doa melihat motivasi. Hati-hati motivasi kita berdoa. Apakah motivasi kita berdoa itu benar? Kalau motivasi kita berdoa salah, disitulah Kristus akan mengkritisi. Dan orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, mereka semua rata-rata melakukan sembahyang, melakukan doa dengan model motivasi yang tidak benar. Bahkan Yesus berkata orang seperti itu dia telah mendapat upahnya, yaitu pujian dari manusia. Kelihatannya mereka mencintai Allah, padahal sebenarnya mereka mencintai diri sendiri. Kelihatannya mereka suka berdoa, padahal doanya supaya dilihat orang bahwa mereka itu rohani. Ini yang berbahaya. Ini yang dikritisi Kristus dengan begitu cukup tajam, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, ini yang pertama. Nanti kita coba aplikasikan ya. Coba kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Perhatikan ayat yang ke-6. Ya, firman Tuhan berkata begini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, pendahuluan dari doa Bapa kami. Tadi yang pertama, Yesus mau memberitahu pentingnya motivasi. Betul ya? Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Tujuan, motivasi hati kita waktu kita berdoa. Jangan sampai kita berdoa hanya cuma kebutuhan, hanya cuma keperluan yang belum tergenapi, keinginan-keinginan yang belum tercapai, sehingga waktu itu kita berdoa dengan Tuhan sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, itu hal yang pertama. Yesus mau memberitahukan kepada kita semua bahwa pentingnya berdoa itu dengan motivasi yang benar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, Yesus mau memberitahu apa dari ayat yang ke-6 tadi ini, Bapak Ibu? Yesus itu mau memberitahu begini, bahwa doa adalah aktivitas rahasia. Ingat ini baik-baik. Makanya di ayat yang ke-6b dikatakan apa? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada apa? Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, doa yang efektif adalah doa yang bersifat rahasia. Karena Bapa kita yang melihat itu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini penting. Makanya Bapak Ibu, saya suka mengatakan begini. Rahasia doa orang Kristen adalah berdoa dengan rahasia. Itu bagus. Rahasia doa yang efektif adalah berdoa dengan rahasia. Ini yang dikatakan Kristus. Jadi saya ulang sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama, Yesus melihat motivasi dari sebuah doa. Lalu yang kedua, yang terlihat adalah bersifat rahasia. Jadi doa itu yang bersifat rahasia. Nah sekarang Bapak Ibu dikasih Tuhan, sudah selesai pendahuluan saya.
Sekarang coba kita masuk dari inti khotbah saya. Begini Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Coba kembali lagi kita lihat ayat yang ke-9 ya. Ya, beginilah yang seharusnya berdoa sebagai anak-anak Tuhan. Perhatikan baik-baik. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah apa? Namamu. Stop, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Yesus di sini memberi contoh sangat jelas bagaimana seharusnya berdoa. Nah, ada 3 hal yang mau saya sampaikan secara singkat. Begini, pertama, waktu dia katakan Bapa, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, berarti ada sebuah hubungan yang sangat intim, betul ya? Karena Bapa, ada hubungan yang sangat dekat. Kemudian hubungan itu diperkuat dengan apa? Kami. Kami itu artinya kepemilikan. Jadi bahwa saya milik Allah, bahwa Allah milik kami. Makanya disebut apa? Bapa kami. Bapa itu berbicara keintiman, kedekatan. Kami itu berbicara kepemilikan. Jadi artinya kepemilikan itu bahwa saya milik Allah, bahwa Allah milik kami. Jadi waktu dia berdoa, Bapa kami yang di surga, berarti Tuhan itu dekat. Tuhan itu intim, seperti anak dengan bapaknya. Ini yang disebut dengan Allah yang imanen. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, iman di dalam kedekatan. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, imanen itu adalah kita dekat dengan Allah. Ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, lebih dekat, bahkan saya katakan lebih dekat dari baju yang kita pakai. Makanya ini disebut Allah yang imanen. Tetapi perhatikan baik-baik, Allah yang imanen ini Bapak Ibu, Bapa kami yang di surga, dia juga Allah yang transenden, jauh, tidak terjangkau, tinggal di tempat yang tersembunyi, tak terhampiri di dalam kekudusan Allah. Nah, itulah yang mau diberitahu Kristus dalam sebuah doa. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jadi kita harus paham bagian ini, bahwa Allah itu dekat, bahwa Allah itu adalah kepunyaan kita. Kita karib dengan dia, tapi serentak dengan itu dia berbeda dengan saya. Dia adalah pencipta, dia yang tinggal di tempat yang tak terhampiri. Makanya dia katakan dia transenden. Memang dia imanen, dia dekat dengan kita, tapi dia juga transenden. Dia berbeda dengan kita. Sehingga perhatikan baik-baik, dalam sebuah doa harusnya ada rasa hormat yang dalam kepada Kristus. Ini yang penting. Sekalipun kita sahabat, sekalipun kita anak, tapi tetap kita adalah ciptaan, dan dia adalah Allah sang pencipta. Itu perbedaannya Bapak. Jadi seharusnya kita sekarang sudah mengerti bahwa berdoa itu adalah aktivitas rahasia. Nah Bapak Ibu, kalau begitu, yang mau diseberangkan oleh Tuhan Yesus jelas. Doa itu bukan tentang formulasi, doa itu bukan tentang redaksi, tapi doa itu tentang relasi. Berbicara relasi itu apa Bapak Ibu? Relasi itu sebuah hubungan. Berarti Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu berdoa setiap doa pagi, itu sebenarnya Bapak Ibu sedang membangun hubungan dengan Tuhan. Itu doa. Bagaimana hubungan kita dekat dengan dia, bersahabat, menceritakan keluh kesah kita. Tapi ingat, perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu, dari pihak kita harus ada rasa hormat yang dalam kepada dia. Dia yang sedia mengajarkan kita Bapa kami, seakan-akan dia adalah kepunyaan kita. Nah itulah doa. Sekali lagi saya katakan, doa adalah sebuah aktivitas rahasia yang intinya adalah hubungan yang sangat dekat dan intim dengan dia. Jadi Bapak Ibu, melalui dari doa Bapa kami, kita sebenarnya diingatkan bahwa doa itu yang paling pertama, paling utama adalah relasi, hubungan. Itu yang pertama. Lalu kita lihat pelajaran yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Pelajaran yang kedua, perhatikan ayat yang ke-9 bagian akhir. Ya, perhatikan. Ya, ayat yang ke-9 di bagian akhir dikatakan begini. Dikuduskanlah apa? Namamu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
Bagian pertama dari doa Bapa kami yang ditekankan oleh Kristus itu adalah apa? Relasi, hubungan. Bapa kami itu Bapa, berarti dekat. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Bapa, kita anak, dekat. Tapi kami itu bukti kepemilikan. Bahwa Allah milik kami milik Allah. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jadi bagian pertama dari doa Bapa kami itu ditekankan oleh Kristus sebuah relasi, sebuah hubungan di mana Allah itu imanen dan Allah itu transenden. Lalu bagian yang kedua Bapak Ibu, dalam doa itu penting sekali mengutamakan kepentingan Allah daripada kepentingan kita. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Doa bukan daftar kebutuhan. Bapak Ibu, tetap saya katakan memang itu tidak salah, itu baik. Tapi itu di bagian yang ketiga dari doa Bapa kami, bukan yang utama. Jadi doa pertama-tama tentang hubungan dengan Allah, lalu yang kedua, doa tentang kepentingan Allah. Kita harus mengutamakan kepentingan Allah terlebih dahulu. Coba Bapak Ibu perhatikan, Yesus berkata apa? Begini, dikuduskanlah namamu. Bapak Ibu, saya mau tanya, ada banyak orang tahu Allah itu Maha Kudus. Yang percaya katakan amin. Ya. Ada banyak orang tahu bahwa Allah itu Maha Mulia. Ada banyak orang tahu bahwa Allah itu Maha Kasih. Tapi perhatikan baik-baik. Ada banyak manusia hidup tidak menghormati kekudusan Allah. Hati-hati Bapak Ibu dikasih Tuhan. Dan kita diminta dalam doa Bapa kami supaya apa? Supaya kita mendoakan agar kekudusan Allah itu benar-benar dihormati. Agar kekudusan Allah itu dihormati sungguh-sungguh. Makanya dikatakan apa? Dikuduskanlah namamu. Coba perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita mengutamakan kepentingan Dia. Apa itu? Menghormati kekudusan Allah. Berdoa supaya kekudusan Allah itu turun atas keluarga kita. Berdoa supaya kekudusan Allah itu turun atas pekerjaan kita. Berdoa supaya kekudusan Allah itu turun atas anak kita. Berdoa supaya kekudusan Allah itu turun atas gereja kita. Ini doa supaya manusia itu menghormati kekudusan Allah. Bapak Ibu, percayalah begini, Bapak Ibu dan saya dipanggil oleh Kristus supaya apa? Supaya kita berdoa untuk kepentingan Allah, di mana kekudusan Allah harus kita hormati. Jadi waktu Kristus berkata, dikuduskanlah namamu, itu berarti kita pun juga harus belajar sungguh-sungguh, berjuang sungguh-sungguh, hidup di dalam kekudusan. Ingat berkali-kali saya katakan di dalam mimbar, keselamatan itu memang anugerah, tetapi kekudusan itu harus. Sekali lagi, undangan pesta itu memang gratis, tapi pakaian pesta itu harus. Satu hal lagi yang harus Bapak Ibu ingat baik-baik. Saya juga mengajarkan kepada istri dan anak-anak saya. Apa itu Bapak Ibu? Begini, apa yang kita doakan harus kita kerjakan. Saya beri contoh, begini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ada orang berkata begini, Tuhan, saya berdoa tahun ini supaya saya bisa punya mobil. Saya mau tanya Bapak Ibu, lalu dia tidak bekerja, dia tidak menabung, mana bisa? Betul ya Bapak Ibu ya? Ini percaya. Suatu misal kita berdoa, Tuhan aku ingin punya rumah atau rumah baru. Tapi maaf Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tidak bekerja, kita tidak menabung. Lalu kita berkata, oh saya percaya mujizat seperti terjadi. Bapak Ibu, perhatikan ini baik-baik. Ini kunci utama. Seringkali mujizat Tuhan itu ada di tangan kita. Tapi karena kita tidak mau melakukan, kita tidak mau bekerja. Saya ulang sekali lagi. Seringkali mujizat itu ada di tangan kita. Seringkali mujizat itu ada di pikiran kita. Seringkali Tuhan taruh mujizat-mujizat itu ada di hati kita. Makanya kemarin saya katakan, kemarin sudah disampaikan oleh firman Tuhan, doa pagi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, awal mula dari hikmat adalah takut akan Tuhan, tapi tetap harus ada hikmat. Kalau tidak ada hikmat, gagal kita. Perhatikan ini baik-baik Bapak Ibu. Kita kadang-kadang memahami mujizat itu, maaf, mujizat itu seolah-olah kita yang tidak bisa bergerak, tahu-tahu datanglah mujizat. Tidak Bapak Ibu.
Tadi saya sudah katakan, seringkali mujizat itu ada di tangan kita. Seringkali mujizat itu ada di pikiran kita. Seringkali mujizat itu ada di hati kita. Sehingga seharusnya apa yang kita doakan harus kita lakukan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ini penting. Selanjutnya Bapak Ibu, Yesus berkata dalam doa Bapa kami, dia berkata begini. Ya, dia berkata begini, ayat 10a. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Datanglah kerajaanmu. Tuhan mau dalam doa kita supaya kita memberikan doa yang terbaik kepada Allah. Dan doa sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Maka kita diminta untuk pertama-tama kepentingan yang harus kita perhatikan adalah datanglah kerajaanmu. Ingat, dia raja. Amin. Dia raja. Seharusnya kalau yang namanya dia raja, dia berhak untuk memerintah ke atas kita. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Semua doa yang paling utama adalah mementingkan Allah terlebih dahulu, bukan kita. Karena firman Tuhan mengingatkan kita apa? Dia raja, datanglah kerajaanmu. Berarti raja sedang datang. Dia raja yang harus memerintah ke atas kita. Bapak Ibu, kerajaan Kristus sudah datang. Dia sudah datang waktu 2000 tahun yang lalu. Begitu dia mengusir setan, dia berkata, sesungguhnya kerajaan Allah telah datang. Kristus telah datang, tapi kerajaan Allah yang sempurna belum terrealisasi. Maka dari itu Bapak Ibu dan saya diminta supaya berdoa untuk kepentingan Allah. Apa itu? Supaya segera kerajaan Allah yang sempurna itu, kerajaan Allah yang absolut dan mutlak itu segera datang di dalam hidup kita. Ini penting Bapak Ibu. Di mana Kristus sudah menjadi raja. Harusnya kalau kita berani berkata dia adalah raja, harusnya dia berhak memerintah atas kita. Karena yang namanya raja itu punya kuasa. Yesus berkata, datanglah kerajaanmu. Kita diminta untuk berdoa dan mengerjakan doa itu supaya apa? Kerajaan Allah segera datang. Maka dari itu saya ulang tadi yang pertama, Bapak Ibu dikasih tanya, supaya Bapak Ibu ingat. Yang pertama, doa itu tentang relasi, tentang hubungan. Lalu kedua, doa itu pertama-tama tentang kepentingan Allah yang harus diutamakan. Berdoa tentang kekudusannya, berdoa tentang kerajaannya segera datang. Yang ketiga, doa itu adalah tentang kehendaknya. Dia berkata apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu harus pahami bagian ini loh, bahwa seluruh makhluk surga yang paling mereka sukai adalah kehendak Allah. Sekali lagi saya katakan, seluruh makhluk surga yang mereka cintai adalah kehendak Allah. Dan saya percaya Yesus mau jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, kita diminta berdoa supaya umat manusia, baik keluarga kita, gereja kita yang ada di tempat ini, mengutamakan kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu, waktu kita berdoa, yang terpenting itu kehendak Allah yang mengerjakannya dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kehendak Allah itu selalu membawa kita kepada kekekalan yang mulia, biarpun kita masih ada di bumi. Bapak Ibu, saya sering berkata, tempat paling aman di muka bumi ini adalah di dalam kehendak Allah. Amin. Ini tempat yang paling aman. Terbukti siapa? Daniel. Biarpun mungkin kelihatannya Daniel ini seolah-olah mendapatkan hukuman, dia harus masuk di dalam gua singa. Tapi ingat baik-baik, kalau dia pun masuk harus di dalam gua singa, kalau itu kehendak Allah, maka singa pun tidak bisa berkutik apa-apa. Coba perhatikan, tidak bisa bereaksi apa-apa singa. Karena apa? Paling aman tempat kita itu adalah di dalam kehendak Allah. Percayalah Bapak Ibu, saya ulang sekali lagi, tempat paling aman di muka bumi ini adalah di dalam kehendak Allah. Makanya di dalam doa kita diminta oleh Tuhan supaya kehendak Allah itu terjadi di bumi seperti di surga. Ingat kemarin doa pagi saya katakan, kalau surga sudah mendengungkan A, percayalah di bumi pasti A. Kalau surga sudah mendengungkan B, percayalah di bumi pasti B. Tidak pernah berubah. Karena kehendak Tuhan itu terjadi di bumi sama seperti di surga.
Tidak pernah berubah. Coba Bapak Ibu, pagi hari ini saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu, tapi satu hal saya mau beritahu, perhatikan baik-baik. Apapun keadaan kita, pastikan kita tetap bersama kehendak Tuhan di sana. Jangan lepas dari kehendak Tuhan. Bagian terakhir dari doa Bapa kami, ini penting Bapak Ibu. Bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Perhatikan ayat 11 sampai ayat 13. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. 13. Dan janganlah engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, bagian yang ketiga dari doa Bapak kami juga terdiri dari 3 bagian. Jadi kalau Bapak Ibu amati dari khotbah saya awal, bagian pertama doa itu terpenting adalah hubungan, tentang hubungan, relasi. Dan relasi itu juga ada 3 hal di sana. Apa? Imanensi, kepemilikan, transendensi. Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jadi ada 3. Kemudian bagian yang kedua, setelah kita belajar, kita tahu bahwa doa itu harus mengutamakan kepentingan Allah yang pertama-tama. Apa itu? Kekudusannya, kerajaannya, dan kemudian kehendaknya. Ya. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dikasih Tuhan, perhatikan. Doa itu tentang hidup bersandar kepada Allah. Itu yang ketiga. Ini juga ada 3 bagian Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Cara Tuhan Yesus mengajarkan kita, ayat yang ke-11. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita sekarang diminta oleh Tuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita beritahukan kepada Allah. Setelah kita mengutamakan semua kepentingan Allah, sekarang kepentingan kita. Dan kemudian peringkat pertama dia sebutkan apa? Makan, minum. Berarti kebutuhan kita itu adalah kebutuhan primer yang kita butuhkan. Bapak Ibu masih ingat, saya sering kali katakan di tempat ini, kalau hari ini engkau sehat, itu bukan karena kita mahir menjaga makanan kemarin. Ya, benar ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya. Tapi itu semua bukti pemeliharaan Allah yang sempurna. Dia sudah kerjakan di dalam hidup Bapak Ibu dan saya. Karena itu Bapak Ibu, bagi orang Israel, makan adalah bukti pemeliharaan Allah. Bagi orang Israel, makan itu adalah bukti berkat Allah. Dan itu pun bukan hasil dari sebuah pekerjaan. Itu cara berpikir mereka. Sebenarnya cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang baik. Karena itu bagian yang ketiga Bapak Ibu, ingat ini baik-baik. Doa selalu berisi tentang menyandarkan hidup kita kepada Allah yang hidup. Makanya saya memberikan saran kepada kita semua pagi hari ini. Sandarkan hidupmu kepada Dia. Sandarkan. Makanya pagi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, kesempatan yang paling baik, sandarkan diri kita kepada Tuhan. Sandarkan diri kita kepada Kristus. Bagian yang kedua dari poin yang ketiga ini Bapak Ibu, perhatikan dia berkata di ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak Ibu, di dalam terjemahan lain itu begini. Kesalahan itu adalah sebuah hutang. Itu dalam terjemahan lain, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Menurut Alkitab, dosa itu adalah hutang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan ini baik-baik. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan, saya beri contoh begini saja. Waktu saya berbuat salah kepada papi saya, ya, papi saya sebagai gembala senior, saya berbuat salah kepada beliau. Perhatikan, waktu saya berbuat salah kepada beliau, sebenarnya saya berhutang dosa kepada Tuhan. Ini ingat baik-baik. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab memberitahu dosa adalah hutang. Dia pakai istilah ekonomi yang dia gunakan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, sekali lagi, kalau saya bersalah kepada papi saya, sebenarnya saya berhutang dosa kepada dia. Yang kedua, perhatikan begini Bapak Ibu. Kalau ada orang berhak mendapatkan kebaikan dari saya, lalu saya tidak memberikan kebaikan itu kepada dia, maka saya berhutang dosa kepada Tuhan. Ingat baik-baik. Jadi perhatikan baik-baik Bapak Ibu.
setiap kita berhak mendapatkan kebaikan dari anak Tuhan yang lain. Berhak. Setiap orang berhak mendapatkan kebaikan dari saya. Saya pun berhak mendapatkan kebaikan dari orang lain. Karena itu perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Betapa setiap hari hutang kita ini banyak. Kenapa saya katakan hutang kita banyak? Karena waktu kita tidak berbuat baik kepada sesama, kita sebenarnya berhutang loh kepada Tuhan. Coba perhatikan baik-baik Bapak. Waktu mereka berhak mendapatkan yang terbaik dari kita dan kita tidak memberikannya, kita ini sedang berhutang kepada Allah. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, setiap hari banyak pelanggaran kita. Terlalu banyak. Karena itu kita perlu bersandar kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita mudah mengampuni kesalahan orang lain. Karena tanpa kehadiran Yesus di dalam hidup kita, kita tidak akan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Maka dari itu, betapa pentingnya mengampuni sesama. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Memohon kekuatan dari Tuhan. Supaya hidup kita ini bermakna. Karena ada banyak orang-orang yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita, tapi seringkali kita abaikan. Karena itu Bapak Ibu, saya berprinsip begini, perhatikan baik-baik. Dalam semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita, dalam setiap berkat yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, kadangkala ada hak orang lain di sana. Ngerti ya Bapak Ibu kasih Tuhan ya? Yang harus kita salurkan. Sekali lagi saya ulang Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini prinsip saya Bapak Ibu. Dalam setiap berkat yang saya terima, ada hak orang lain di sana yang harus saya berbagi. Itulah kekristenan. Kekristenan itu adalah berbagi. Jadi kalau kita diberkati, kadangkala ada hak orang lain juga di sana yang harus menikmati dari berkat yang sudah kita terima. Paham ya? Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, bagian yang terakhir, ayat yang ke-13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Setiap hari kita membutuhkan kelepasan dan kemenangan dari semua cobaan hidup. Yang percaya katakan amin. Ya, bagaimana kita bisa keluar dari pencobaan hidup? Tidak ada kata lain selain kita bersandar kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, bagian terakhir dari ajaran doa Bapa kami atau doa dari Tuhan Yesus, di mana kita diminta bersandar penuh kepada Allah dalam hal makan minum, bersandar penuh kepada Allah dalam hal mengampuni sesama, bersandar kepada Allah dalam hal apa? Melawan kuasa kejahatan dan dosa. Karena sekali lagi yang perlu Bapak Ibu ingat baik-baik, tidak ada satu manusia pun, saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan setan. Hanya dengan bersama Tuhan Yesus Kristus saja kita mampu mengalahkan setan. Ingat baik-baik. Tanpa engkau tidak bersama dengan Tuhan, jangan pernah berharap engkau sanggup mengalahkan setan. Gak bisa. Ini sudah kenyataan, fakta. Hanya bersama Tuhan Yesus Kristus saja kita mampu mengalahkan setan. Bapak Ibu, pagi hari ini ada kuasa Roh Kudus di dalam diri kita. Amin. Ya. Waktu kita bersandar kepada Kristus, Bapak Ibu percayalah, kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita bersandar kepada Kristus, tidak ada kuasa yang terlalu mengerikan. Amin. Waktu kita bersandar kepada Kristus, tidak ada kuasa yang terlalu jahat. Kalau kita bersandar kepada Kristus, Dia pasti akan tolong kita. Pagi hari ini saya yakin dan percaya ada 3 hal yang kita mengerti dalam konsep doa. Yang pertama, doa dari Bapa kami itu membangun hubungan intim dengan Tuhan, relasi, sebuah hubungan. Yang kedua, dari doa Bapa kami itu pertama-tama harus mengutamakan apa? Kepentingan Allah, mengutamakan tentang kekudusan Allah, mengutamakan tentang kerajaannya, dan mengutamakan tentang kehendak Allah. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dari doa Bapa kami itu berarti menyandarkan hidup kita kepada Kristus. Ya, dalam hal apa saja? Dalam hal makan minum, dalam hal kemampuan untuk mengampuni, dan dalam hal apa? Kemampuan untuk melawan dosa.
Sekali lagi, tidak ada jalan lain. Kebutuhan-kebutuhan apapun saja, kalau kita tidak bersandar kepada Kristus, maka semua kebutuhan akan menjadi sia-sia. Tapi percayalah Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, makan, minum, pakai, kemampuan untuk mengampuni, kemampuan untuk melawan dosa, kita pasti diberi kemampuan oleh Tuhan. Asalkan kita terus bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita masuk di dalam doa. Ya, kita berdoa sekali lagi buat firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Setelah itu kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita doakan buat bangsa dan negara kita Indonesia ini. Kita terus bawa dalam doa biar ada kehendak Tuhan. Masalah COVID-19 ini juga biar ada kehendak Tuhan terjadi. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya COVID ini kalau Tuhan izinkan cepat berlalu di muka bumi ini, dan kita boleh dengan bebas lagi di dalam semua aktivitas. Dan saya percaya Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Sabar, dan Tuhan Maha Kemurahan hati. Percayalah, Tuhan akan masih memberikan kesempatan buat kita untuk menikmati hari demi hari bersama dengan Tuhan. Mari kita bawa dalam doa. Kita doakan buat firman Tuhan. Saya minta dengan hormat hambanya Bapak Susman untuk berdoa, dan doa syafaat yang kedua kita doakan buat bangsa dan negara kita Indonesia. Sekaligus juga kita doakan buat COVID-19 ini. Izinkan saya minta dengan hormat hambanya Bapak David Setiawan untuk berdoa, doa syafaat yang kedua. Nanti doa terakhir biar kami sendiri tutup di dalam doa. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali hamba mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Anugerah-Mu begitu besar atas segenap kehidupan kami, Bapa. Tuhan, firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kompas kehidupan kami. Pagi ini kami telah terima dari hamba-Mu. Hamba-Mu Engkau pakai menjadi penyambung lidah-Mu, Tuhan, untuk Engkau menasihati kami, untuk kami memberkati rohani kami dengan kekuatan dan kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Firman-Mu begitu indah, firman-Mu begitu memberkati kami. Setiap kami sudah mendapatkan kekuatan yang baru, mendapatkan pengertian-pengertian baru tentang kebenaran firman-Mu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau ingatkan kembali supaya kami memiliki Bapa hati yang mengasihi Engkau. Sehingga hubungan kami dengan Engkau semakin erat dekat, yang Kau gambarkan sebagai Bapa dengan anak, Bapa. Terima kasih. Engkau adalah milik kami, Bapa, dan kami adalah milik-Mu. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi di dalam kekekalan, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Dan selanjutnya, Bapa, Kau ajarkan kami untuk senantiasa, Bapa, menjunjung tinggi kepentingan dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Kami sering lalai, Bapa. Kadang-kadang kami sering mengecewakan dan membelakangi Engkau. Tuhan, pagi ini Kau ingatkan supaya kami betul-betul menjunjung tinggi Engkau Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha kudus. Supaya kami dimampukan Bapa untuk memuliakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan selanjutnya Kau ingatkan kepada kami Bapa, supaya kami senantiasa di dalam hidup ini berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Menjalankan hidup dan kehidupan ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Tuhan yang tahu yang terbaik, hanya Tuhan yang mempedulikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu yang sudah kami terima. Kami sudah merasa diberkati sebegitu besar Tuhan.
Dan ini akan berdampak di dalam kehidupan kami. Kami akan mengeterapkan di dalam kehidupan kami, Bapak. Beri kami semua kekuatan. Kepada hamba-Mu Bapak Sepanya yang telah Kau pakai Tuhan untuk menyeberangkan kebenaran firman pagi ini, Tuhan, Kau isi kembali Tuhan bejananya Tuhan. Biar hamba-Mu senantiasa ada di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu. Pakai lebih hari, lebihan, agar lewat pelayanan hamba-Mu banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa Tuhan dibukakan mata rohaninya kembali untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Ibu Pendeta beserta putra-putri yang juga mendukung pelayanan untuk pekerjaan di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Itu seluruh doa kami yang penuh kekurangan dan kelemahan. Kami aturkan kepada Bapa di surga, hanya di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya sungguh Tuhan benar. Ya sungguh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Suasana COVID-19 ini Tuhan, telah diliputi rasa cemas ya Tuhan. Amin. Benar Yesus. Oh sungguh Tuhan. Tuhan, Engkau akan menjaga setiap anak-anak. Amin. Yang bersandar sesuai padamu Tuhan Yesus. Amin. Benar Kami mohon Tuhan, jelas kasihan-Mu Tuhan. Apabila Engkau mengizinkannya Tuhan, Engkau akan angkat semua penyakit Tuhan Yesus. Amin. Benar Yesus. Terima kasih Kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak ada seorang pun tanpa izin-Mu Tuhan. Amin. Benar Yesus. Benar Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan. Mohon kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah jemaat di Kristus itu bisa tetap Amin. Benar. beribadah di tempat ini. Oh sungguh Tuhan. Semuanya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian Tuhan seluruh doa kami ini Tuhan. Ini kami lakukan di dalam Dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, rahmat, kasih karunia, anugerah dan damai sejahtera dari kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus beserta kekuatan persekutuan kita dengan Roh Kudus terus turun menaungi kita semua, menyertai, menuntun, memimpin dan memberkati kami semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.